Boleh Pak, boleh. Monggo. Ya, monggo Pak Mohon Edi maaf dulu. ya, karena mau rapat jam 2 ini. Oh ya, Silakan. Rapat ini untuk gedung baru nih loh. ya orang sibuk biasa Pak. Beda sama yang sudah nggak Ya, menjabat. mohon maaf. Ya, pertama ini panggilannya siapa ya? Rosifumi ya? Boleh Rosi Pak, ya? Rosifumi. Oke. Ya, pertama selamat ya Mas Rosi ya, sudah Iya, sampai ke posisi ujian. Ini saya kira pekerjaannya luar biasa ya. Dari sisi muatan memang sangat banyak ya, data-data yang disajikan juga sangat banyak. Ya, meskipun ya terus terang saya juga tidak bisa memahami semuanya ya. Mungkin mayoritas saya tidak paham gitu ya. Ya. Tuh, nah kemudian kedua ya presentasi juga luar biasa nih persiapannya. Kelihatan ya dengan tadi cukup lancar dan juga menggunakan mic yang ini seperti di studio ya. Jadi memang cukup serius lah ini ya. Oke. Kayak Deddy Corbuzier ya Pak. Oke ya, selamat lah ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, pertama mungkin ini ya, masukan aja ya, masukan, komentar, nanti silahkan dicatat ya. Nanti bisa dicek ya dan bisa diskusikan dengan Pak Farudin. Oke, yang pertama adalah ini mungkin yang gampang-gampang dulu ya. Jadi penggunaan istilah itu dalam bahasa Inggris itu biasanya ditulis italic ya. Oh ya. Italic ya. Saya cek masih ada banyak ya penggunaan istilah, frase dan kata-kata dalam bahasa Inggris yang masih ditulis tegak. Nanti bisa dicek lah ya. Oh iya Pak. Kemudian kedua ada juga ya saya jumpai beberapa ya, tidak banyak sih sedikit. Itu penggunaan huruf besar ya di awal kalimat atau di awal kata ya, di awal kata itu ada yang kurang tepat lah begitu, nanti bisa dicek. Oh iya. Kemudian ketiga penggunaan at all ya, at all dan ya sebenarnya boleh saja ya kita pakai at all atau dan DKK juga boleh ya. Cuma kalau bisa konsisten, dibuat konsisten. Ya. Kalau at all semua gitu ya. Kalau DKK ya DKK semua gitu ya. Baik Pak. Oke, kemudian yang keempat penulisan di daftar pusaka ya. Oh iya Pak. Itu kalau saya cek urutannya sudah ya mayoritas sudah sesuai lah urutannya. Tapi cara penulisannya mungkin ada beberapa yang tidak konsisten. Nanti bisa dicek. Jadi misalnya judul ya, jadi kan biasa kita menulis nama, tahun, judul jurnal, nama jurnal ya. Iya. Judul paper dan nama jurnal dan seterusnya ya. Nah itu ada, saya kira ada aturan yang standar ya. Apakah ditulis huruf besar semua atau ditulis italik atau tegak. Nah itu biasa ada aturan. Yang penting intinya sebenarnya konsisten aja. Konsisten gitu, ya. Oh, ya. Jadi kalau judul itu biasanya tegak ya. Saya nanti bisa dicek ya tegak. Yang penting ya tegak semua gitu ya. Dan huruf kecil ya. Saya cek ada yang ditulis huruf besar. Terus nama jurnal juga mungkin ada yang italik ya, mungkin ada yang tegak, tapi ya silahkan dibuat konsisten saja ya. Baik Pak. Oke. Itu nanti silahkan dicek. Kemudian pemilihan font ya, terutama di diagram ya, di flowchart itu, di diagram di bab 4 ya, itu terlalu kecil kadang sulit untuk dilihat ya. Karena mungkin dipaksakan satu halaman ya. Coba kalau agak dibesar, saya kira terpotong ke halaman berikutnya juga tidak apa-apa ya. Yang penting bisa terbaca dengan baik gitu. Baik Pak. Tuh, kemudian penulisan persamaan ya. Jadi saya cek mestinya ada beberapa yang vektor bentuknya ya. Cuma harus dipastikan vektor harus ditulis vektor ya. Skalar harus ditulis skalar ya. Kalau vektor itu biasanya kalau di dalam tulisan ada yang ditulis dalam bentuk bold ya. Ada yang tulis menggunakan tanda panah di atas ya. Tapi biasanya saya rekomendasikan pakai yang ada panah saja di atas ya. Karena kalau bold itu kadang kalau kualitas printernya nggak bagus, boldnya jadi hilang gitu. Ya, jadi ada beberapa yang mesti vektor tapi kelihatannya terlewat untuk ditulis vektor sehingga tidak ada notasi vektornya, tidak ada tanda panah di atas. Silahkan nanti. Iya Pak.
kemudian yang ketujuh nih, ya, yang ketujuh gambar grafik ya, gambar grafik kurang jelas ya, kurang jelas. Baik, Nah, Pak. itu kurang jelasnya ada dua, kelihatannya ada dua faktor. Yang pertama resolusinya ya, resolusinya itu Oh, akhirnya buram. Kelihatannya itu mestinya di versi MS Word-nya jelas ya, tapi ketika iya. di PDF kan jadi buram ya. Iya, Nah itu saya sebenarnya komposit gitu, Pak. ya mestinya itu ada cara lain ya, mungkin ketika import atau apalah, sehingga dalam MS Word tetap jelas, meskipun di convert ke PDF itu masih cukup jelas lah. Nah ini mayoritas buram semua ya. Iya. Baik, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin pemilihan ini ya, font size-nya ya. Saya ambil contoh Oh, misalnya di slide itu kelihatan itu sebenarnya. Coba tayangkan, tadi sempat saya catat itu di slide 15 coba. Oke, 15. Oke, ini coba di slide show. Nah, ini sebenarnya keterangan sumbu X, Y, dan pemilihan angka itu bisa diperbesar loh font size-nya. Itu mungkin akan iya, lebih Pak. mudah dilihat gitu. Karena ini kan terlalu kecil ya. Iya, Toh Pak. juga masih ada space yang cukup leluasa untuk kita memperbesar font size ya. Iya, Nah, Pak. jadi pemilihan angka-angkanya, kemudian termasuk keterangan sumbunya itu juga bisa diperbesar sebenarnya. Sehingga Baik, bisa Pak. memudahkan pembaca atau audiens untuk lebih mudah melihat gambar ya. Apalagi kalau coba mungkin tadi saya cek di slide 22 tuh, malah semakin tidak kelihatan. Nah, Iya. itu kan makin tidak kelihatan gitu. Sebenarnya fontnya agak diperbesar saja. Iya, Pak. Oke, saya kira itu ya. Tapi ya secara umum sudah sangat bagus ya. Itu komentar masukan ya. Jadi silahkan nanti bisa dicek lagi secara sama. Nah, kemudian ada beberapa yang ingin saya coba konfirmasi ya. Mungkin Baik, ada Pak. beberapa yang juga saya bertanya lah gitu ya. Nah, di sini kan sebenarnya ingin dibahas struktur ya, kata putih ya. Coba Iya, Pak. mungkin bisa apa ya, secara spesifik ya, secara fisis itu apa sebenarnya yang dimaksud struktur yang ingin dibahas di sini? Ya, jadi kalau dari hasil yang saya dapatkan ini sendiri adalah distribusi densitas, Pak. Atau yang saya pakai di penelitian saya sebut profil densitas. Jadi distribusi densitas dari pusat Katai Putih menuju ke permukaan. Oh, Makanya oke. saya pakai konvergensinya ketika densitasnya itu mendekati nilai sama dengan 0 gitu, Pak. Jadi kan permukaan udah nggak ada densitasnya lagi seperti itu. Oke. Berarti ya oke, distribusi ya. Jadi semakin keluar Iya, semakin mestinya densitasnya semakin kecil. kecil ya. Oke, Iya, itu Pak. yang ingin dimodelkan ya sebenarnya ya. Iya, itu salah satunya, Pak. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita kan mengenal supernova ya. Nah, Oh iya, betul, Pak. oke, itu apa hubungannya dengan supernova, kata putih? Kalau sepemahaman saya itu supernova itu terjadi biasanya pada bintang yang masif, Pak. Jadi ketika bintang itu berevolusi, terutama pada bintang yang masif, itu kalau misalnya di proses evolusi yang tadi saya jelaskan itu, kalau kata putih itu kan terjadi proses ekspansi dan kontraksi. Ketika ketika bintang itu udah mulai kehabisan bahan bakar fusinya. Tapi ketika pada supernova itu proses habisnya bahan bakar pada intinya itu untuk melakukan fusi itu terjadi secara tiba-tiba dan juga akhirnya terjadi ledakan itu, Pak. Nah, tapi untuk katai putih sendiri itu biasanya tidak terbentuk karena adanya supernova. Meskipun beberapa katai putih yang saya dapatkan itu ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa katai putih itu bisa jadi Supernova. terjadi karena adanya supernova, tapi itu sangat langka gitu, Pak. Hanya untuk katai putih tertentu. Mereka punya keadaan sendiri, gitu, Pak. Oke. Karena kalau tadi untuk bintang yang masif, tadi saya melihat mengikuti sekilas itu, katai putih juga terjadi pada bintang yang masif kan? Mungkin masif sebagian besar bintang yang ada di alam semesta, Pak, lebih tepatnya, Pak, bukan yang masif. Maksudnya jumlah
bintang yang akan menjadi katai putihnya yang banyak itu Pak. Jadi bukan besarnya katai putih. Oke. Nah, bisa nggak misalnya saya mengatakan begini, bahwa sebelum terjadi supernova terjadi katai putih dulu, gitu nggak? Atau tidak ada hubungannya? Setahu saya tidak ada hubungannya Pak, karena supernova itu terjadi secara ini instan gitu Pak, lebih cepat dibandingkan katai putih. Sedangkan katai putih itu biasanya fenomena yang terjadi pada ketika katai putih terbentuk itu namanya planetary nebula Pak, yang bisa dilihat pada gambar ini, di gambar evolusi bintang ini. Itu salah satunya gitu. Jadi yang terjadinya lebih lambat gitu Pak. Jadi materinya itu keluarnya lebih lambat. Sedangkan supernova itu materi yang keluar itu secara instan gitu. Makanya udah disebut supernova. Seperti itu Pak. Nah, bintang itu kan biasanya pembagiannya begini ya. Ada bintang yang besar ya. Ada istilah super giant ya, super giant. Dan itu biasanya supernova itu kan terjadi pada bintang-bintang yang besar ya. Iya Pak. Kalau katai putih ini tidak melihat itu ya. Artinya seperti matahari itu kan termasuk bintang, mungkin masuk bintang menengah atau malah bintang kecil ya. Iya. Itu artinya untuk kelompok bintang-bintang yang menengah ke bawah itu bisa terjadi katai putih ya. Ada fenomena katai putih. Iya Pak, sebagian besar itu akan menjadi situ. Tapi untuk beberapa bintang, tapi ini mungkin lebih tepat bintang yang belum sempat untuk menjadi bintang Pak ya. Jadi intinya ada beberapa bintang yang memang terlalu kecil sehingga intinya itu tidak mampu mengalami fusi gitu. Tapi juga bintang itu juga bisa menjadi katai putih gitu Pak. Tapi jalurnya berbeda. Tapi untuk fokusan saya yang kali ini itu saya lebih fokus ke katai putih pada barisan menengah, atau kalau misalnya di diagram ini Hertzsprung-Russell yang kebetulan saya belum sempat tunjukkan, tapi di draft ada, itu ada di bagian direct main sequence-nya itu Pak, bagian tengah. Itu katai putih itu rata-rata dari bintang yang di sebelah sana. Nah, kemudian tadi saya melihat, mendengarkan paparan juga ya sekilas bahwa di dalam proses terjadinya katai putih ini juga terjadi pembentukan elemen-elemen yang lebih berat dari hidrogen, karbon ya. Bahkan sampai muncul besi ya. Iya. Ya. Oke, mungkin bisa diceritakan karena biasanya awal terbentuknya bintang itu kan dari elemen-elemen yang ringan dulu ya, hidrogen dulu terbentuk gitu ya. Dan tidak semua bintang itu bisa menghasilkan logam sebenarnya. Iya, betul Pak. Nah, itu gimana? Bisa terbentuk elemen-elemen yang lebih berat, khususnya besi. Bisa diceritakan? Oke. Jadi secara umum itu memang inti katai putih itu isinya biasanya karbon oksigen, karena untuk bintang-bintang yang memiliki ukuran di bagian main sequence itu biasanya sebelum runtuh karena gaya gravitasinya sendiri itu inti sudah bisa berhasil melakukan fusi menjadi bentuk karbon atau oksigen. Nah, untuk inti yang memiliki apa namanya berkomposisi besi itu biasanya terjadi karena ada proses akresi Pak. Jadi biasanya ada dua katai putih ini biasanya kan beriringan dengan bintang lain atau mungkin objek langit lainnya gitu. Nah, adanya proses akresi ini di mana katai putih ini seakan-akan menyerap massa dari bintang atau objek astronomis lain itu, sehingga secara perlahan setelah menjadi katai putih ini dia bertambah masanya, sehingga ya di dalamnya itu akan menjadi elemen yang lebih berat lagi gitu. Setahu saya seperti itu Pak. Jadi untuk yang besi itu terjadi pada katai putih yang terjadi akresi seperti itu. Akresi itu coba bisa lebih detailkan lagi gimana mekanismenya? Ini cuma penyederhanaan dari saya ya Pak ya. Jadi akresi itu biasanya ketika ada dua bintang atau dua biasanya bintang gitu, itu mengalami apa ya, berada posisi yang sangat dekat gitu Pak, posisi yang dekat gitu. Nah, karena katai putih ini pusat gravitasinya sangat dekat dengan permukaannya, itu mengakibatkan ketika dia berjarak sangat dekat dengan bintang itu, elemen-elemen yang ada di bintang itu bisa terserap atau tersedot dari ke katai putih yang mengiringnya itu Pak gitu. Jadi sebagian masanya itu bisa diambil dari bintang yang ada berdekatan dengan katai putih itu. Kurang lebih sepemahaman saya itu Pak kemarin. Karena memang ada penelitian khusus setahu saya Pak untuk katai putih pada proses yang mengalami proses akresi gitu. Permodalan strukturnya mungkin sedikit